Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rusil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sholihin Sodiqin Sabirin Rahimin Rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul munzala muqarraba indaka yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dengan para pirsawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pertemuan kita di dalam channel Wasiat Aladin Channel. Para pirsawan rahimakumullah, dalam episode yang lalu, episode ketiga, saya menceritakan tentang Aladin yang mendapat wasiat dari gurunya untuk selalu ingat terhadap lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Inna, 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 inna. Aladin sudah paham, karena sudah diberitahu oleh gurunya apa maksudnya. Maka saya ingin menjelaskan kepada para pirsawan rahimahullah apa yang dimaksud oleh guru Aladin. Dan Aladin memahami sehingga Aladin juga lalu mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh gurunya tersebut. Di dalam episode yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa lafaz inna adalah lafaz awal pada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ada 4 surat yang awalnya menggunakan lafaz inna. Yaitu inna a'tainakal kautsar pada surat Takatsur. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian di dalam surat Nuh. Jadi kemarin sudah saya jelaskan masalah tentang inna fatahna. Inna a'tainakal kautsar. Sekarang saya kepengin melanjutkan. Saya katakan bahwa di dalam surat Al-Kautsar itu mengandung hikmah yang luar biasa. Sehingga para ahli hikmah, ulama-ulama hikmah menjelaskan betapa hebatnya surat Al-Kautsar. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa siapa yang membaca surat Al-Kautsar 31 kali, maka Allah akan memberikan berbagai macam kebaikan. Doa-doanya akan dikabulkan. Nah, para pirsawan rahimakumullah, saya juga ingin menjelaskan, melanjutkan tentang inna yang ada di dalam surat Al-Qadar. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Kalau kita bicara Lailatul Qadar, berarti kita berbicara masalah tentang Ramadan. Ramadan ini adalah dikatakan bulan yang menjadikan manusia bertakwa. Dikatakan di dalam bulan Ramadan kita disuruh untuk mengamalkan amalan yang persis
sebagai amalan haji. Di dalam haji ada amalan larangan wala rofasa wala fusuqa wala jidala. Wala fusuqa, janganlah kamu berbuat fasik. Wala rofasa, janganlah kamu tuh jangan bertengkar, jangan berbantah-bantahan, jangan menggunakan lisan kita untuk menyakitin orang lain. Ngomong kotor atau apa saja yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rofas. Kemudian wala jidala, tidak boleh bertengkar. Amalan haji persis sama dengan amalan bulan Ramadan. Nah, bagi para pirsawan yang akan melakukan umroh atau akan melakukan umroh dan haji, sebab ada mungkin para pirsawan hanya melakukan umroh saja di bulan kapan saja, tapi ada yang akan melakukan ibadah haji. Berarti ya umroh dan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Nah, ini sebentar lagi orang-orang pada berangkat untuk melakukan ibadah haji. Nah, disinilah saya ingin pesan kepada para pirsawan rahimakumullah yang mau berangkat haji, maka siap-siaplah untuk mengadakan persiapan dari mulai sebetulnya dari bulan Ramadan. Ramadan sendiri, untuk amal bulan Ramadan sendiri ada persiapannya. Persiapannya itu apa? Pada bulan Rajab. Jadi dari bulan Rajab itu sudah mulai persiapan spiritual. Untuk apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bulan Rajab adalah Syahrullah. Jadi qiyamul lailnya dimantapkan, baca Al-Qur'annya dimantapkan. Puasa Senin Kemisnya atau puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 hari-hari putih dikerjakan. Kemudian apa saja yang namanya puasa Senin Kemis dan puasa-puasa sunnah dikerjakan. Untuk apa? Untuk mencapai target takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan. Sudah Rajab, masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan Syahrul Rasul. Syahri, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Kemudian dikatakan lagi bahwa Ramadan adalah Syahrul Umati. Bulannya umatku. 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini adalah sebuah perjuangan bagaimana supaya mencapai Lailatul Qadar. Diharapkan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga lalu apa? Mendapatkan target piala agung yang disebut Idul Fitri. Aid artinya kembali. Fitr, suci. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, kemudian puasanya benar, wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala, kemudian apa? Wala rofasa, tidak ngomong yang negatif, wala fusuqa, tidak berlaku, tidak beramal fasik. Jadi amalnya mulus, bersih. Puasanya benar-benar puasa. Lisannya dijaga, perbuatannya dijaga, matanya dijaga. Sehingga semuanya itu yang dikerjakan adalah amal-amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
orang tersebut pada waktu Ramadan berakhir disebut Idul Fitri. Di dalam Ramadan sendiri Allah Subhanahu wa taala sengaja membagi menjadi 3. Awalahu rahmah. 10 hari pertama. 10 hari kedua maghfirah. Diampuni dosa-dosanya. Jadi pada waktu bulan rahmat, 10 hari pertama di bulan Ramadan, Allah mencurahkan rahmatnya sebanyak-banyaknya terhadap orang tersebut. Kemudian di bulan maghfirah, diampuni dosa-dosanya. Di bulan 10 hari terakhir, disucikan secara total. Sehingga dosa-dosanya habis sama sekali. Jadilah dia sebagai orang yang dikehendaki oleh Allah SWT, yaitu muttaqin. Sehingga di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa orang-orang yang beriman itu disuruh untuk puasa selama 30 hari. Untuk apa? Targetnya menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada waktu Idul Fitri dia tidak punya dosa sama sekali. Dia bagaikan bayi yang dilahirkan dari ibunya. Suci, bersih. Nah, ini penting buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berangkat haji untuk mendapatkan apa? Haji mabrur. Nah, suci bersih. Nah, karena itu bulan selanjutnya dinamakan Syawal. Bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Jadi amal Ramadan itu dipertahankan. Amal Ramadan yang sudah menjadikan diri manusia suci bersih, tidak ada dosa sama sekali, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dipertahankan terus amal-amal Ramadan. Yang tadinya puasa disambung 6 hari puasa sama Syawal. Sudah puasa Syawal, puasa sunnah. Senin, Kemis, kemudian Yaumul Bait 13, 14, 15 pada tanggal-tanggal tersebut puasa. Kemudian juga kalau ada yang mau mengerjakan puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, luar biasa. Pertahankan terus puasanya. Kemudian pada waktu Ramadan biasa qiyamul lail dalam bentuk tarawih, maka di dalam bulan Syawal tetap tidak berhenti. Qiyamul lail dalam bentuk sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Kemudian di dalam bulan Ramadan biasa membaca Al-Quran, tetap tidak berhenti membaca Al-Quran. Sehingga kita semuanya ini akan benar-benar mempertahankan kesucian diri kita. Sehingga benar-benar menjadi orang yang takwa. Di bulan Syawal ditingkatkan. Kemudian sudah bulan Syawal selesai, masuklah bulan Zulqaidah. Zulqaidah yang mempunyai tali yang diseret. Jadi kalau ada sesuatu, benda diikat, lalu diseret, nggak bergerak. Kalau orang Jawa, orang Sunda biasanya bulan Zulqaidah dibilang bulan apik, bulan kejepit. Artinya apa? Amal Ramadan istiqomah. Istiqomah. Sehingga terus kesucian yang dicapai pada bulan Ramadan ditingkatkan pada bulan Syawal. Kemudian istiqomah pada bulan Zulqaidah. Nah, karena itulah sesudah bulan Zulqaidah habis, masuk namanya bulan Zulhijjah.
yang mempunyai kesengajaan. Nah, disinilah sesudah Zulhijjah orang lalu apa? Berangkat untuk mengadakan haji. Disinilah ada yang namanya Idul Adha. Nanti Zulhijjah. Di situ ada kurban. Nah, pada waktu episode yang lalu saya menjelaskan tentang Idul Kurban. Karena di Inna anjalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini apa? Idul Kurban, bukan ini apa? Itu adalah bulan Ramadan. Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ramadan intinya adalah bulan kesabaran. Jadi orang yang berangkat haji dirinya itu sudah sabar. Nah, kemudian di dalam bulan haji ini yang saya bacakan, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di situ ada hari yang namanya hari kurban. Binatang disembelih. Pada waktu episode yang lalu saya katakan bahwa manusia hakikatnya mempunyai sifat kebinatangan. Dikatakan al-insan hayawanun natik. Insan itu, yang nama insan itu adalah hayawan yang bisa ngomong, yang bisa berkomunikasi. Nah, jadi pada episode yang lalu saya jelaskan tentang disembelihnya sifat hayawan kita sehingga akan muncul sifat yang utama. Para bersahabat rahimakumullah. Maka di dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Bahwa siapa orang yang mencela orang-orang mukmin, mencela Rasulullah, mencela para sahabat, mencela orang-orang mukmin yang berjalan di dalam rel yang benar, maka dia akan mendapatkan kenegatifan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa orang yang berjalan di dalam jalan Allah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lisannya akan membahayakan bagi orang-orang yang membuat aniaya terhadap orang tersebut. Sebab apa? Doanya akan makbul. Doa apa yang diminta akan terwujud. Sebagaimana Aladin menggosok lampunya, kemudian meminta sesuatu, permintaannya itu nanti akan terwujud. Para hadirin rahimakumullah, para pirsawan rahimakumullah. Saya akan bercerita tentang haji. Haj artinya menyengaja. Haj juga artinya ziarah. Jadi, apa tujuan haji? Tujuan haji, bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke tanah suci. Perlunya adalah di sana untuk digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan apa? Untuk menjadi Khalifatullah fil ard. Menjadi wakilnya Allah di atas permukaan bumi. Untuk menjadi apa?
Apa itu yang menjadi wakilnya Allah di atas permukaan bumi? Khodimul ummah, pelayan umat. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berangkat ke tanah suci, tujuannya adalah mulia. Untuk apa? Menjadi wakilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat kami. Nah, karena itulah seorang haji itu di sana digembleng. Gemblengnya melalui apa? Yang disebut manasik haji. Manasik. Manasik adalah tatanan hidup. Kita sebenarnya telah ikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, tatanan hidupku yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, wa mamati, wa mahyaya, wa mamati. Hidup kembang kempis. Ini apa? Nafasku. Wa mamati, dan kematianku. Lillahi rabbil alamin. Diperuntukannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu pergi ke tanah suci itu adalah untuk apa? Untuk ngikutin latihan, training, simulasi. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi wakilnya Allah. Nanti begitu pulang dari tanah suci, hidup di tengah masyarakat di Indonesia ini, untuk apa? Menjadi apa? Wakilnya Allah. Menjadi pelayan umat. Nah, karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, di sana ada yang mana-mana sih. Haji ada syarat dan ada rukun yang ibu-ibu semuanya nanti harus mengikuti syarat rukun haji. Kemudian juga ibu-ibu harus mengikuti tata aturan. Satu contoh, bahwa ibu datang dari sini pakai pakaian biasa, berjahit. Tapi begitu nanti di Jeddah sampai di bandara, ibu nanti disuntuk ganti pakaian namanya ihram. Ihram itu adalah haram. Begitu niat ihram, pakai baju ihram, sudah pakai ihram, pakai baju ihram, dijodoh ke keharaman-keharaman yang nggak boleh dilanggar. Sebab kalau mamanya dilanggar, ibu harus membayar denda, harus bayar kifarat. Kalau kesalahannya besar, harus bayar dam, nyembelih binatang. Nah, para jamaah rahmatullah, dalam kesempatan ini nanti saya ingin menceritakan tentang haji. Haji itu apa? Tujuannya bagaimana? Nanti akan saya ceritakan panjang lebar. Nah, sekarang saya mau cerita yang di luar haji, tapi ini penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, manakala nanti datang ke tanah suci, ini perlu saya sampaikan karena saya sering mendengar banyak jamaah, baik jamaah umroh maupun jamaah haji. Lebih banyak lagi jamaah haji. Nyampe di sana, lalu apa? Terpisah dengan rombongan. Akhirnya dia mencari. Wah, dia panik. Sehingga akhirnya ini apa? Kalang kabut. Nah, saya mau menceritakan
Ini di luar daripada ini apa acara upacara haji ini karena memang panjang, nanti akan saya khususkan nanti pada episode yang akan datang. Saya akan menceritakan bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu nanti begitu di Mekah nanti tidak tersesat. Seandainya berpisah dengan rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu tetap udah lanjutin aja terus. Lalu bagaimana caranya supaya tidak terpisah dengan rombongan? Karena saya pernah mendengar ada orang yang terpisah dengan rombongan sampai 1 minggu baru ketemu. Wah, orangnya itu sudah panik luar biasa. Ada yang hilang 1 hari, ada yang hilang 2 hari. Nah, untuk itulah saya perlu menyampaikan ini bagaimana supaya bapak-bapak begitu nyampe di sana tidak hilang. Para jamaah rahimakumullah. Bapak-bapak manakala nyampe di sana, terutama ini yang menjadi kepala rombongan. Yang menjadi kepala rombongan. Nanti bapak-bapak begitu masuk ke dalam asrama. Begitu masuk ke dalam asrama. Kemudian biasanya begitu masuk ke dalam pondokan. Ya, di dalam maktab, pondokan biasanya apa? Buru-buru kepengen tawaf. Buru-buru kepengen ke Masjidil Haram untuk tawaf. Nah, saran saya supaya bapak-bapak, ibu-ibu bisa balik lagi ke tempat pondokan, ke maktab, maka sebelum pergi ke Masjidil Haram, lihat dulu pondokan. Nomor berapa, kemudian tanda-tanda dari pondokan itu apa, di depannya itu ada tanda apa, terutama yang menjadi kepala rombongan, kepala regu, perhatikan benar-benar berapa orang, kemudian diberi pengertian. Ini Bu, nanti begitu umpamanya ada pulang, ini tanda-tanda dari pondokan kita. Begitu berjalan menuju ke Masjidil Haram, jangan lupa kanan kiri ditandain. Supaya nanti kalau umpamanya pulang, ada tanda-tanda yang menuju pada maktab. Begitu nyampe ke Masjidil Haram, masuknya juga tandain nomor di pintu. Kemudian begitu masuk Masjidil Haram, masuknya itu lihat di Ka'bah. Apa kita lihat dari depan, berarti masuk dari Babu Salam. Nah, berarti di situ kita ketemu dengan pintu Ka'bah. Sebelum tawaf, pimpinan rombongan harus memberikan satu pengertian, harus memberikan satu petunjuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini nanti silakan semuanya itu tawaf. Kita bersama-sama. Tapi nanti seandainya ada yang terpisah dari rombongan, jangan mencari, terus saja lanjutin tawaf sampai selesai. Sesudah tawaf lalu sholat sunnah pada tawaf, kemudian nanti, kita ngumpul di itu lampu hijau. Biasanya itu di awal tawaf itu kan ada garis merah. Di ujung garis itu ada lampu hijau. Disuruh nunggu di situ. Karena di lampu hijau itu nanti akan menuju ke Bukit Safa Marwah untuk sa'i. Siapa yang tersesat, siapa yang terpisah dari rombongan, jangan panik. Terus saja tawaf. Kemudian nanti apabila sesudah selesai, buru-burulah ke lampu hijau. Nanti rombongan begitu sudah selesai buru-buru ke lampu hijau juga. Nah, jadi nanti nggak bakalan ada yang ketinggalan.
anggota daripada jamaah haji. Itu. Sehingga begitu sudah selesai ada yang yang terpisah menuju ke lampu hijau. Nanti rombongan begitu sudah selesai juga menuju ke lampu hijau. Siapa saja yang terpisah dengan rombongan menuju ke lampu hijau untuk bersama-sama naik ke Bukit Safa dan Marwah untuk melakukan sa'i. Nah, inilah cara menghindari terpisah dari rombongan sehingga tetap akan bersama dengan rombongan sampai pulang ke maktabnya masing-masing. Nah, para jamaah rahimahumullah, saya nanti juga akan cerita bagaimana supaya nanti umpamanya terpisah di luar Masjidil Haram. Seandainya terpisah di Masjidil Haram, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan panik. Umpamanya terpisahnya di luar. Wah, mau ke maktab nggak tahu. Gitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, udah ngikutin aja. Rombongan siapa saja yang dari Indonesia, kan ada tandanya pakai gelang. Ngikut aja. Ngikut dia. Nanti begitu dia ngikut sampai ke maktab orang tersebut, nanti bapak-bapak pergi ke kantornya. Ke kantornya maktab orang yang bapak ikutin, yang ibu ikutin. Kemudian tunjukkan bahwa saya tersesat. Nanti maktab tersebut akan menelpon. Dia begitu dilihat gelangnya akan tahu. Oh, di maktab mana dia itu. Diteleponkan, nanti dari maktab itu akan mengirimkan petugas untuk menjemput orang tersebut. Karena itulah, manakala tersesat atau terpisah dari rombongan, jangan panik. Asal tahu caranya, insya Allah nanti akan bisa pulang lagi ke maktabnya. Sehingga amal ibadah nanti bisa dilakukan dengan tenang. Saya rasa untuk sementara itu, saya akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.